Tindakan untuk pemeriksaan fisik yang pertama, mempersiapkan alat. Adapun alat-alatnya pertama, sphygmanometer, stetoskop, termometer, pen light, kartu nama, refleks hammer, garpu tala, midline atau meteran, bengkok, arloji, jam tangan, tong spatel, bak injeksi, instrumen, kapas, handscoon, dan tisu. Penggaris, minyak kayu putih dan kopi, gula dan garam. Perlengkapan habis pakai seperti hand sanitizer, ukuran tinggi badan dan timbangan berat badan. Demikian peralatan untuk pemeriksaan fisik. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurse Alpan Habibi. Saya biasa dipanggil Nurse Alpan. Bapak dengan siapa namanya? Nama saya Muhyiddin. Oh, Bapak boleh lihat gelang tangannya ya. Tanggal lahirnya berapa Pak? 4 April 98. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lebih baik? Iya. Oke. Bapak, hari ini saya akan berencana melakukan pemeriksaan ya fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, tujuannya untuk mengetahui status perkembangan kesehatan Bapak. Waktunya paling lama 15 menit. Tempatnya di tempat tidur Bapak saja. Prosedurnya nanti saya siapkan alat ya yang sudah disiapkan, kemudian saya lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti kalau Bapak merasa lelah, Bapak bisa bilang ke saya, nanti kita bisa istirahat. Tapi kalau lelahnya tidak hilang, nanti Bapak bisa kita hentikan tindakannya dan bisa dilanjut di kemudian hari. Apakah Bapak sudah jelas? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Kalau tidak, setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisik Pak? Iya. Nah, kalau begitu kita nyalakan dulu ya Pak ya lampu ruangan di sini supaya lebih terang ya. Kemudian kita tutup sampiran atau tirainya ya. Baik Pak, kalau sudah setuju saya cuci tangan terlebih dahulu ya. 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5, 6. Baik Bapak, setelah cuci tangan saya, karena kita akan memulai tindakannya, marilah kita mulai dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah menggunakan sarung tangan selesai dilakukan, ya, saya ingin memeriksa keadaan umum pasien. Keadaan umum pasien, ya, dilihat tampak sakit ringan. Kemudian memeriksa nilai GCS pasien. GCS itu nilainya terdiri dari eyes atau mata, and motorik pergerakan, fit verbal atau suara. Dilihat dari eyes mata klien,
Klien ketika ada seseorang mendatangi pasien bisa melihat spontan, berarti nilai AIS-nya 4. Selanjutnya menilai pergerakan pasien atau motorik ketika ada seseorang datang meminta pasien untuk menengok, ya, artinya nilai motoriknya atau pergerakannya 6. Selanjutnya ketika ada seseorang seperti perawat mengajak berbicara pasien, pasien mampu bersuara secara spontan, artinya nilai verbalnya adalah 5, sehingga nilai GCS atau Glasgow Coma Scale pasien itu total atau penuh sebanyak 15, ya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign. Pertama, mengukur tekanan darah. Bapak, saya ukur dulu ya tekanan darahnya. Oke. Untuk pengukuran tekanan darah, pastikan mansetnya berada 3 jari di atas siku, ya, 3 jari di atas siku, dan jangan terlalu kendor dan jangan terlalu juga kencang, ya. Nah, 3 jari di atas siku, ya. Kemudian kita siapkan stetoskopnya, ya. Sembari kita menyiapkan stetoskop, kita bisa melakukan pemeriksaan pengukuran suhu kepada pasien. Untuk pemeriksaan suhu, karena ini menggunakan termometer air raksa, maka kita turunkan dulu air raksanya dengan cara menggoyahkan seperti ini sampai betul-betul turun di bawah 35. Kalau sudah turun, Bapak, maaf ya, saya ukur dulu di ketiaknya, di mid aksila, ya, di ketiaknya, apa, dikepit, ya, dibantu dikepit. Kemudian kita sambil melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan stetoskop bagian diafragma, ditaruh di bagian arteri brachialis, ya. Kemudian kita siapkan sphygmometernya, jangan dibuka bagian penguncinya, ya. Nah, ukur pompa sampai betul-betul sudah tidak terdengar oleh stetoskop. Kalau sudah tidak terdengar, tambahkan 30 sampai 50, ya, air raksa milimeter Hg. Kemudian kita lepaskan udaranya secara perlahan. Oke. Terdengar suara pertama adalah suara sistol, ya, suara korotkop pertama. Kemudian suara korotkop keempat atau terakhir itu adalah diastol, ya. Jadi tadi setelah saya periksa, suara sistolnya berada pada nilai 110. Yang pertama, suara terakhirnya ada di nilai 170, sehingga nilai tekanan darah Bapak Muhyiddin adalah 110/70. Kalau sudah, kita rapihkan bagian sphygmometernya, kemudian kita taruh dan kita bisa lihat, ya, bagian suhunya. Untuk suhu Pak Muhyiddin ini 36,6, ya. Setelah diukur suhu, kita bisa lakukan pembersihan bagian ujung suhu menggunakan alkohol swab, ya, supaya bersih kembali. Kemudian kita taruh lagi di tempatnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan, ya, pengukuran frekuensi nadi dengan menggunakan 3 jari, ya, selama 1 menit. Kemudian kita juga ukur pernapasan pasien, tetapi kita bisa melakukannya dengan menggunakan arloji, ya,
tanpa bilang untuk mengukur pernapasan, hanya kita bilang untuk mengukur frekuensi nadi. Bapak, saya akan menghitung dulu ya nilai nadi Bapak ya selama 1 menit. Bapak tolong bantu kerjasamanya. Dihitung selama 1 menit ya, nilai tekanan nadi, nilai frekuensi nadinya ya sebanyak 82 kali per menit, sedangkan frekuensi pernapasannya 18 kali per menit. Cara menghitungnya selama 1 menit penuh seperti contohnya misalkan ketika bunyi nadi 1 2 3, napas 1 1 4 5 6, napas 2 2, seperti itu cara menghitungnya ya. Kemudian kalau sudah ya, tadi kita ingat bahwa tekanan darahnya adalah 110/70, suhunya 36,6 derajat Celcius, nadinya 82 kali per menit, napasnya 18 kali per menit. Nah, kita bisa pindahkan ke catatan. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Bapak bisa duduk. Bertinggi badan terlebih dahulu. Tinggi badannya. Tinggi badan Bapak 165. Kemudian berat badannya 65 kilo. Kita kembali ke tempat tidur. Duduk saja Pak. Duduk. Oke. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan bagian kepala dan rambut. Dilihat bentuk kepalanya, apakah normal, bulat, lonjong, atau kotak. Nah, ini bulat, normal ya, ini normal. Kemudian kesimetrisannya juga simetris. Kemudian rambutnya warnanya hitam ya. Kemudian ketebalan rambut tebal, kebersihan rambutnya bersih. Kemudian distribusi rambutnya merata, tidak ada kebotakan atau alopecia. Kemudian setelah itu dilihat apakah ada lesi di bagian kepalanya, di kulit rambutnya ya. Kemudian dipalpasi ada benjolan atau tidak. Benjolan, nyeri tekan ada tidak ya. Nyeri tekan. Ada nyeri tekan Pak? Setelah selesai memeriksa bagian kepala dan bagian rambut, sekarang pemeriksaan mata. Mata dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat atau diinspeksi bagian bola mata ya. Dari konjungtivanya merah muda ya, tidak anemis. Kemudian skleranya warnanya putih, tidak kuning, tidak ikterik. Kemudian irisnya ya, warnanya ya, warna hitam kecoklatan. Kemudian pupilnya dibantu dengan cahaya menggunakan pen light. Apakah bereaksi terhadap cahaya atau tidak? Ya, pupilnya mengecil, miosis ya, mengecil ya. Kemudian setelah itu dilihat bagian matanya ya, bentuknya apakah terdapat ptosis atau tidak. Ptosis itu adanya pengecilan atau kelainan pada bentuk mata yang salah satunya bisa mengecil atau seperti sipit. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan ketajaman mata dengan alat bantu seperti Snellen chart atau Nemtec ya. Minta pasien untuk
menyebutkan kata ya pada name tag yang sudah ditunjukkan. Ini apa Pak? Muhyiddin. Di bawahnya NIM berapa? 17, 14, 20, 10, 81. Nah, berarti ketajaman mata pasien masih baik ya. Selanjutnya adalah tes pergerakan bola mata ya, untuk mengetahui apakah pergerakan bola mata pasien normal atau tidak. Kita bisa menggunakan alat ya agar pasien melihat dan mengikuti alat tersebut. Bapak lihat di sini ya, ikutin center ini ya, pergerakannya kemana ya. Nah, ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke atas, ke bawah, kiri, ke tengah, ke kanan, ke atas, ke bawah. Hampir seperti huruf H. Lihat pergerakan bola mata pasien apakah sama ya, tidak ada yang tertinggal, berarti itu normal ya. Selanjutnya adalah tes penglihatan pasien terkait dengan lapang pandang. Kita bantu dengan menggunakan alat satu lagi untuk lapang pandang. Bapak nanti lihat ya, di center ini nanti untuk termometer ini saya akan gerakan ke arah melingkar sampai kepada pinggir telinga Bapak. Kalau masih melihat, bilang masih melihat. Kalau sudah tidak melihat, Bapak bilang tidak melihat. Bisa dimengerti Pak? Bisa. Baik Pak, kita mulai. Tetap melihat ke sini ya, matanya ya. Masih melihat? Masih melihat? Masih melihat? Masih melihat? Masih melihat? Masih? Ya. Untuk lapang pandang sementara pasien mampu melihat ya sampai hampir 90 derajat, artinya itu masih normal. Selanjutnya yang ke sebelahnya lagi masih ya, masih udah enggak, saya goyangkan udah enggak. Baik ya, untuk penglihatan lapang pandang pasien masih normal. Selanjutnya adalah palpasi kedua bola mata pasien. Apakah mengalami tekanan atau ada rasa nyeri? Ada? Tidak. Kalau ada tekanan berarti kemungkinan ada tekanan intraokuler. Kalau ini tidak ada, normal ya. Setelah melakukan pemeriksaan mata ya, kita selesai. Selanjutnya adalah ke hidung. Pemeriksaan bagian hidung pasien. Dilihat hidungnya, bentuknya ya, kecil, sedang atau besar, kemudian kesimetrisannya, simetris atau tidak ya. Nah, ini simetris dan bentuknya ukurannya sedang. Kemudian dilihat apakah ada lecet atau lesi, ada benjolan atau tidak. Ya, warna kulitnya dengan kulit lain dibedakan ya, apakah sama atau tidak. Selanjutnya di bagian hidung kita lihat apakah pernapasan bantuan dengan cuping hidung atau tidak. Kemungkinan kalau pakai cuping hidung ada rasa sesak. Kemudian kita periksa pernapasan pasien, kepatenannya ya. Minta pasien untuk bernapas. Napas. Napas, hembuskan. Napas lagi, hembuskan. Hembuskan ya, paten ya, tidak ada penekanan ataupun sumbatan ya, jalan napasnya lancar, efektif. Selanjutnya dilihat tulang-tulangnya apa simetris tidak, kemudian kita palpasi ada nyeri tekan tidak pada bagian tulang dan sinus ya, sinus maksilaris ya. Kemudian dilihat bagian dalam hidung, bisa menggunakan pen light ya, apakah ada peradangan tidak, dilihat kebersihannya ya, apakah ada polip atau tidak ya, ya dilihat ya. Kemudian dilihat ada perdarahan atau tidak ya. Nah, selanjutnya tes penciuman. Minta pasien untuk meram. Bapak tolong meram
Tolong dicium, ini wangi apa ya? Wangi apa? Yang keras? Kopi. Kopi ya, iya kopi betul. Satu kali lagi. Apa? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Baik. Itu untuk pemeriksaan hidung ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Dilihat ya keadaan bibirnya ya. Apakah terdapat sianosis atau tidak, kepucatan? Nah, ini tidak. Kemudian membran bibirnya basah ya atau kering. Nah, ini kering ya, kemungkinan pecah-pecah. Bentuknya ya simetris. Kemudian ada nggak pembengkakan? Nah, tidak ada, hanya saja kering ya. Saya kering. Kemudian ada nggak sariawan ya pada bibir dan gusi ya? Tidak ada sariawan, tetapi ini pecah-pecah karena kering ya. Dibuka apa mulutnya? Dibuka. Dilihat keutuhan mulut, apakah ada sumbing atau tidak. Begitu juga di bagian palatung, bagian dalamnya. Ini utuh, tidak ada. Kemudian dilihat giginya, keutuhan keutuhannya giginya utuh, tidak ada yang tanggal ataupun dicabut. Kebersihannya gigi cukup bersih, ya cukup bersih. Kemudian bagian gusinya juga bersih, tidak ada sariawan. Tadi hanya bibir saja pecah-pecah. Ada jari tekan? Tidak. Lidahnya sekarang lidah. Kebersihan lidah, keluarkan lidahnya. Keluarkan. Lidahnya sedikit kotor ya, kurang dibersihkan. Tampak lidahnya seperti putih ya. Kemudian gerakan lidahnya ke kanan, ke kiri, dibantu oleh tong spatel untuk mengetahui pergerakan lidah ya. Lidahnya apa? Ya. Nah, selanjutnya bagian membran mukosa. Ya, membran mukosanya bersih, kemudian lembab ya bagian dalamnya. Sekarang tes perasa ya. Tes perasa pada bagian mulut. Minta pasien untuk meram. Bapak meram, nanti saya berikan suatu makanan ya, tolong dirasakan, kemudian jawab rasanya. Nah, meram. Meram ya. Lidahnya dikeluarkan, keluarkan lagi. Coba dirasa. Asin. Apa? Asin. Kira-kira kalau asin apa itu? Bioium. Hah? Kalau asin itu apa? Garam. Garam. Oh iya. Ya. Garam. Selanjutnya lagi apa? Manis. Coba dirasa dulu. Itu apa? Gula. Gula. Oke, satu lagi. Nah, Gula ini. gula. Oke. Ya, jadi itu untuk pengecapan ya. Tadi yang kedua itu kopi. Mungkin karena kopinya ada gulanya ya. Jadi lebih cenderung terasa yang gula. Jadi yang pertama tadi garam, yang kedua kopi, yang ketiga baru gula sebetulnya. Ya. Itu untuk perasa ya. Untuk kebersihan mulut, mulutnya secara umum bersih dan bau mulut tidak bau ya. Demikian untuk pemeriksaan mulut dan paring. Selanjutnya pemeriksaan telinga ya. Untuk telinga kita lihat ya,
bentuknya utuh apa tidak, kemudian kesimetrisan antara kanan dan kiri, ya. Kemudian apakah terdapat diskontinuitas misal atau terdapat discharge telinga yang tidak utuh, apa akibat kecelakaan ya atau apa. Kemudian kita lihat ya kebersihannya bagian telinga luar, ada lesi atau tidak ya. Kemudian ada benjolan atau tidak ya bagian telinga luar. Setelah melihat telinga bagian luar, kita lihat telinga bagian dalam menggunakan bantuan pen light atau otoskop ya. Ya. Dilihat ya bagian telinga, dilihat. Nah, ini bersih, tidak terlalu kotor, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan di dalam, tidak ada benang telinga utuh ya. Nah, itu untuk pemeriksaan telinga secara inspeksi. Selanjutnya dipalpasi ya. Dipalpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak bagian telinga. Ada nyeri tekan? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya telinga bagian sebelahnya ya. Begitu juga dengan sama ya, dilihat dan dipalpasi, baik telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala. Untuk pemeriksaan pendengaran dengan garpu tala ada dua tes kita gunakan. Pertama tes Rhine, yang kedua tes Weber. Untuk tes Rhine, Bapak, nanti saya akan bunyikan garpu tala ini ya, kemudian saya taruh di belakang telinga Bapak. Tolong nanti dengarkan. Kalau sudah tidak terdengar, Bapak bisa angkat tangan. Ya, nanti saya akan pindahkan dari belakang ke dekat lubang telinga Bapak. Terus Bapak tetap dengarkan. Ya. Kalau masih terdengar tetap, kalau sudah tidak terdengar baru angkat tangan lagi. Bisa dimengerti? Kita bisa mulai? Kita mulai ya. Ya. Bapak, untuk tes Rhine setelah hasil pemeriksaan ternyata telinga Bapak normal karena hantaran udara lebih panjang dibanding hantaran tulang. Itu artinya ketika saya taruh di belakang telinga Bapak, ini kan tulang mastoid, Bapak mendengar kemudian tidak lama menunjuk mengangkat tangan ya, mengangkat tangan. Kemudian saya pindahkan ke dekat lubang telinga Bapak. Bapak masih mendengar. Ya, beberapa saat kemudian baru terangkat. Dan artinya itu hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Ya, begitu juga yang bagian telinga sebelahnya dilakukan tes Rhine. Selanjutnya adalah tes Weber. Ya, tes Weber. Pertama kita getarkan garpu tala ini. Kemudian nanti saya akan taruh di bagian atas kepala Bapak di tengah-tengah. Bapak tolong didengarkan dengan kedua telinga Bapak, baik yang kanan maupun yang kiri. Coba, apakah ada perbedaan? Ya, apakah ada pendengaran yang lebih cenderung misalnya? Kalau sama, berarti Bapak masih normal. Kita bisa coba, Pak? Oke, kita mulai ya. Sama artinya telinga Bapak baik yang kanan dan kiri kekuatan pendengarannya sama ya, normal ya. Kalau misalkan ada perbedaan artinya ada salah satu telinga yang mengalami kesulitan dalam mendengar ya. Itu untuk tes Weber. Ada tes yang ketiga dan keempat. Nah, itu tidak perlu digunakan. Yang tes ketiga itu swaba untuk memeriksa pendengaran pasien dengan pendengaran pemeriksa. Syaratnya pemeriksanya harus normal ya. Yang keempat
tes fisik ya. Nah, itu dua saja untuk dipraktikkan untuk tes pendengaran. Selanjutnya setelah tes pendengaran adalah memeriksa bagian wajah pasien ya, dilihat wajahnya, kulit wajahnya, kesimetrisannya ya, apakah ada lesi, ada benjolan atau tidak. Kemudian sensasi ya, Bapak bisa merem? Bisa merem? Coba Bapak nanti sebutkan ya, ini halus atau kasar ya. Kasar. Halus atau kasar? Kasar. Oke, kalau ini Halus. halus ya. Tolong sebutkan halus atau kasar, kemudian itu angka berapa? Oke? 2. Kasar, halus? Kasar. Oke. Normal ya, untuk sensasi wajahnya normal. Selanjutnya kita periksa bagian otot-otot wajah. Mas Teter, coba Bapak senyum. Buka mulutnya. Buka mulutnya, jangan malu-malu. Senyum, manyun. Manyun ya, manyun ya. Buka mulutnya. Nah, mengkerut mukanya gitu. Nah, gitu ya. Kemudian alisnya naikkan. Oke ya, normal ya, untuk otot-otot wajahnya normal, semuanya bisa digunakan. Selanjutnya adalah memeriksa kemampuan berbicara pasien. Coba Bapak bicara aku adalah mahasiswa. mahasiswa. Oke, untuk kemampuan berbicara pasien itu normal. Demikian pemeriksaan untuk wajah. Baik, Bapak, karena pemeriksaan bagian leher, selanjutnya Bapak boleh tiduran dulu, bantu tiduran. Baik, Bapak sudah tiduran. Saya akan memeriksa bagian leher. Dilihat warnanya, apakah kulitnya sama dengan kulit bagian lain? Tidak. Kemudian dilihat bentuknya, simetris atau tidak lehernya. Kemudian dilihat ada lesi atau tidak, ada benjolan atau tidak, ya, pembengkakan atau tidak, ya, pada bagian leher, ya. Kemudian kita kaji fungsi menelan pasien. Bapak tolong menelan, ya, bagus, menelannya bagus. Kemudian kita palpasi bagian area leher ya, apakah terdapat benjolan kelenjar getah bening atau tidak ya. Kalau biasanya ada benjolan, kita terasa seperti ada bagian yang menonjol ya. Kemudian pembengkakan kelenjar tiroid ada atau tidak ya. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada benjolan kelenjar tiroid ya. Kemudian kemungkinan peningkatan ya vena jugularis, kita minta pasiennya untuk ya menengok ke sebelah kiri ya. Upayakan untuk posisi tempat tidur atau posisi pasien adalah semi polar. Kita lihat ya, di bagian leher pasien, vena jugularisnya ya, kita lakukan pembendungan ya, apakah ada peningkatan atau tidak ya, seperti ini tuh ya, lihat, bisa kelihatan ya, ya. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris ya, menggunakan penggaris. Ya, ada pergerakan peningkatan, kita berikan tanda dengan tanda ballpoint tadi di sini. Kemudian kita ukur ya di atenis sternum
Ya, seharusnya memang diukurnya menggunakan posisi semipolar, ya. Apakah ada kenaikan, ya? Nah, ini masih normal, ya, masih normal, ya. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa otot sternomastoideucleideus, ya. Minta pasien untuk melawan. Satu lagi. Kemudian trapesius, coba pundaknya. Ya, lagi. Oke. Oke, ya. Bapak, saya ingin mengetahui selanjutnya pergerakan leher Bapak. Bapak bisa menunduk. Oke, bisa menengok ke kiri, ke kanan, ke atas, mendengak. Oke, untuk pergerakan leher pada pasien normal, ya. Demikian pemeriksaan untuk leher. Untuk pemeriksaan bagian leher selesai. Bapak, sekarang pemeriksaannya akan melakukan di bagian dada. Maka saya minta Bapak untuk membuka pakaian. Apakah Bapak bersedia? Silakan Bapak untuk buka pakaiannya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan bagian dada. Dikaji dengan dilihat dada pasien bentuknya, ya. Apakah normal cheese, barrel cheese, atau pigeon cheese, ya. Ini normal cheese atau dada yang normal, ya. Kemudian dilihat, ya, dikaji ritme pernapasannya. Apakah pernapasan menggunakan dada atau pernapasan menggunakan perut atau dada perut. Kemudian ritmenya apakah teratur, reguler, atau tidak teratur, irregular. Kemudian dilihat retraksi dada, ya. Tidak ada retraksi dada yang menandakan pasien tidak mengalami sesak. Setelah dikaji dengan dilihat, diinspeksi, ditambah dengan dilihat bagian dada apakah ada lesi, benjolan, warna kulit sama dengan yang lain atau tidak, ya. Selanjutnya dilakukan palpasi, ya. Bagian dadanya ada nyeri tekan atau tidak? Nyeri nggak, Pak? Ya. Ada benjolan atau tidak? Ya. Setelah dipalpasi, dinyeritakan atau tidak, benjolan ada atau tidak, ya. Kemudian kita lakukan pengembangan dada antara dada kanan dan dada kiri sama atau enggak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan taktil primitus dengan meminta pasien untuk menyebutkan 77. Bapak sebutkan 77. 77. Kita memastikan getaran antara dada kanan dan dada kiri apakah terasa getaran atau tidak, ya. Selanjutnya adalah melakukan perkusi atau pengetukan di bagian dada, ya. Membandingkan antara perkusi dada kanan dan dada kiri. Suara normal di perkusi adalah resonan. Jangan lupa dalam mengetuk, ini di interkostal. Jika ada bagian yang redup seperti ini, kemungkinan ini bagian jantung.
Seperti ini kemungkinan hati ya, sudah menggunakan hati. Untuk di perkusi ya, bisa kita tambahkan di sekitaran clavicula juga. Dan juga membandingkan antara dada anterior depan dengan dada posterior di belakang nantinya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dengan mendengar, dikaji pendengaran pasien dengan stetoskop menggunakan bagian diafragma. Napas Pak, buang. Suara napas pasien halus, normal, yaitu vesikuler. Tidak ada suara ronhi ataupun suara mengi atau wheezing. Ya, di semua bagian dada. Baik dada yang bagian anterior atau depan maupun yang posterior. Setelah melakukan pemeriksaan dada bagian anterior, kita bisa melakukan pemeriksaan dada bagian posterior. Bapak bisa duduk, bisa menghadap ke sana. Bapak, sekarang saya melakukan pemeriksaan bagian dada belakang ya. Pertama kita kaji ya, tadi bentuk dadanya sebetulnya sudah kelihatan normal. Untuk membedakan antara dada depan dan dada belakang itu normocis. Kemudian tetap kaji ritme jenis pernapasan. Ini pernapasan dada atau pernapasan perut ya, atau keduanya. Kemudian dilihat ya, apakah ada perbedaan warna kulit dengan kulit yang lain, ada lesi tidak, ya, ada benjolan massa tidak, ya. Ini hanya ada bercak beberapa tai lalat, ya, ataupun kotoran, ya, seperti bekas-bekas jerawat ataupun luka. Kemudian dipalpasi, ada nyeri tekan tidak, ada benjolan atau tidak, ya. Ya, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, ya, tidak ada massa. Kemudian kita palpasi pernapasan antara dada kiri dan dada kanan. Napas Pak, lagi buang, sama ya antara kanan dan kiri. Napas Pak, naiknya sama, jadi terasa sekali di tangan. Kemudian kita kaji taktil premitus, minta pasien untuk bicara 77. 7 Oke, terasa getaran di kedua tangan, berarti fungsi pernapasan pasien ketika dipalpasi dengan mengecek ya pemeriksaan secara taktil premitus itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita lakukan perkusi ya, kedua bagian dada baik yang kiri maupun yang kanan, bagian belakang.
suaranya normalnya adalah resonan, ya. Kalau suara udaranya terlalu tinggi di dada, ketika diperkusi kemungkinan suaranya hiperresonan. Kalau ada redup, kemungkinan adanya massa ya atau organ lain di dalam dada. Ya. Setelah diperkusi, ya kita lalu lakukan pemeriksaan untuk pendengaran atau di auskultasi. Kita dengarkan bagian dada bagian belakang. Napas, Pak. Buang napasnya. Napas yang dalam, napas yang dalam, napas yang dalam. Buang. Suaranya normal, vesikuler, tidak ada ronhi ataupun wheezing ya. Pada bagian dada belakang ya. Bapak, pemeriksaan dada bagian belakang sudah selesai. Kita kembali lagi posisinya untuk terlentang yuk, Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan jantung ya. Sebelumnya kaji diinspeksi adanya tanda-tanda penurunan jantung. Dilihat dari bagian perifer, apakah bagian perifer pasien seperti jari-jari, seperti hidung dan mulut terdapat kebiruan atau tidak, atau sianosis. Kalau terdapat kebiruan atau sianosis, kemungkinan adanya penurunan curah jantung. Nah, kalau ini tidak ada kebiruan, merah muda ya. Kemudian selain itu juga apakah kita periksa capillary refill time dengan cara menekan ya bagian ujung jari pasien. Setelah menekan kita lepas. Apakah pengembalian darah kurang dari 3 detik atau tidak? Kalau kurang dari 3 detik berarti capillary refill time atau CRT-nya kurang dari 3 detik. Berarti sirkulasinya masih bagus ya. Kemudian setelah dilakukan pengkajian adanya penurunan curah jantung atau tidak, selanjutnya diinspeksi bagian jantung dan dipalpasi letak bagian jantung untuk interkostal kedua ya. Ini interkostal 1, interkostal 2. Ini adalah lokasi yang bagian kanan, lokasi aorta pulmonal ya, dimana jantung aortanya itu ya, yang dari ventrikel kanan ke aorta ya, pulmonal ya. Nah, ini mengembalikan ke atrium kiri ya. Kita palpasi apakah ada pulsasi atau tidak. Pulsasi itu adanya seperti denyutan atau getaran yang menandakan bahwa pembuluh darah aorta pulmonal tersebut kita rasakan atau kita tekan, kita raba, terasa ya di bagian interkostal kanan, bagian interkostal 2 bagian kanan ya. Kemudian interkostal kelima bagian kiri ya. Ini 1, ini 2, 3, 4 ya, 5. Kita rasakan ke arah sternum ya. Kita inspeksi dan kita palpasi. Kemudian kita ukur sepanjang 5-7 cm, 5-7 cm ya, ke arah lateral, ke arah luar
ya. Kita palpasi. Nah, kita palpasi kemungkinan di sini letak posisi katup tricuspidalis. Coba kita palpasi apakah terdapat pulsasi atau tidak. Pulsasi itu seperti denyutan, getaran yang menandakan bahwa di situ betul-betul posisi katup tricuspid. Ya. Ini terasa ya. Berarti adanya posisi katup tricuspid. Ya. Nah, itu untuk bagian letak jantung ya. Selanjutnya adalah kita palpasi ya, apakah di sekitaran dada bagian jantung ada nyeri atau tidak. Selanjutnya diperkusi ya. Selanjutnya diperkusi dari bagian atas ke bagian bawah. Begitu juga dari bagian pinggir ke bagian tengah. Dari bagian ya atas nah ini udah berubah ya, sudah kemungkinan sudah berubah. Kita bedakan ya suaranya. Ya sudah redup ya. Kemudian terus, jadi kita mengetahui bagian jantung dari bagian atas sampai bagian bawah. Kalau kita rasakan ya, nah seperti ini, sepertinya sudah menandakan ini sudah bagian atas jantung ya. Kita bisa berikan tanda ya, kita bisa kan berikan tanda. Ini tandanya bagian atas. Nah ini udah beda ya. Jadi kemungkinan ini bagian atas jantung, ini bagian bawah jantung. Selanjutnya kita lakukan perkusi dari bagian pinggir. Ya. Nah, kemungkinan sampai sini jantungnya ya. Kita bisa tandakan tadi redupnya dari sebelah sini ya. Kemungkinan jantungnya bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan kita bisa berikan tanda sehingga kita bisa menggambarkan bagian area jantung, baik bagian atas, bagian bawah, bagian kiri dan bagian kanan. Setelah dilakukan perkusi, selanjutnya adalah mengkaji secara mendengar bagian jantung. Ya. Kaji frekuensi jantung selama 1 menit ya. Kemudian iramanya reguler atau tidak irreguler, teratur atau tidak teratur. Kemudian periksa juga apakah suaranya normal atau tidak. Suara S1 dan S2 terdengar atau tidak. Dikaji dan didengarkan apakah ada suara bunyi tambahan atau tidak. Suara S3 atau S4, murmur atau galau. Setelah dilakukan auskultasi, pemeriksaan jantung sudah
Selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian perut atau abdomen. Bapak, saya minta untuk diturunkan selimutnya, boleh? Ya. Kita bagi dulu bagian perut atau abdomen ke bagian 4, ke 4 kuadran. Ya, kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Kemudian kita kaji secara inspeksi, dilihat bentuk perutnya datar, cembung atau bulat, kembung atau cekung. Kemudian dilihat adanya pembengkakan atau tidak, asites atau tidak, dilihat ada massa atau tidak, benjolan, ada lesi atau tidak ya di sekitaran perut. Selanjutnya setelah dilakukan pengkajian secara inspeksi ya, juga dilihat bagian kulit perutnya sama tidak dengan kulit yang lain. Selanjutnya adalah auskultasi. Kita dengarkan bagian 4 kuadran perut ya, bising ususnya selama 1 menit penuh. Dengarkan bising usus. Terdengar bunyi ya, seperti bunyi bola biliar yang menggelinding. Kemudian bunyi bruit atau penyempitan arteri renalis pada ginjal ya. Kita dengarkan terutama di bagian kuadran bawah karena berdekatan lokasinya dengan renal atau ginjal. Setelah didengarkan selama 1 menit penuh ya, kita hitung bising ususnya berapa ya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara auskultasi, selanjutnya adalah kita lakukan perkusi untuk mengetahui adanya batas organ di daerah abdomen. Apakah itu hepar, hati, limfe, gaster, ya, kandung kemih dan ginjal. Ya, perkusi dari bagian atas. Nah, ini ya. Udah beda suaranya. Kemungkinan di sini sudah bagian hati. Hati bagian atas ya. Kemudian kita coba dari bawah. Tadi kan ini sonor, kemudian dullness ya. Kita bisa berikan tanda. Ya. Nah ya, ini hati bagian bawah, ya. Kemudian dari lateral, maaf ya. Ya, ini suaranya sudah redup. Ya. Nah, kemungkinan hati pasien sebesar seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini karena adanya perbedaan perkusi, suara ketika diperkusi. Begitu juga di bagian limfe ya. Gaster kita perkusi ya. Perkusi dan bagian kandung kemih. Ya, kandung kemih sini di ginjal ya. Kemudian kita lakukan perbedaan ketukan, adanya shifting dullness atau tidak. Ya. Perbedaan shifting dullness misalkan ketika pasiennya ada asites itu terdapat cairan. Cairan itu sifatnya gravitasi ya ke bawah. Kita akan mengetahui kalau misalkan adanya perbedaan ya.
Nah, apakah di sini misalkan di bagian bawah itu redup, di bagian atas timpani, itu artinya cairan di bawah. Dengan membedakan, minta pasiennya untuk miring ke sini menghadap. Nah, kalau pasiennya ada nah ini kan timpani ya. Kalau tidak ada cairan, pasien semuanya timpani. Tapi kalau ada cairan, misalkan cairan segini, kemungkinan di bagian atasnya itu timpani, bagian bawah adalah dullness. Kemungkinan ada cairan. Selanjutnya adalah ya, diposisikan lagi Pak. Adanya nyeri tekan atau tidak ya di beberapa bagian seperti hepar, ya limpe, gaster, ada nyerinya Pak? Atau kolon, ya, bagian ginjal, ya dipalpasi, atau ada pembesaran tidak? Apakah teraba? Kemudian kandung kemih, ya, kandung kemih. Ya. Kemudian ada tidak pembengkakan ya, massa, ada tidak massa benjolan ya ketika kita lakukan penekanan. Ya. Demikian untuk pemeriksaan area abdomen. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian di bagian punggung dan bokong Bapak. Bapak bisa bantu duduk menghadap ke arah tembok Pak. Diinspeksi, dikaji, dilihat punggungnya simetris atau tidak, apakah ada pembengkokan seperti skoliosis, lordosis ataupun kifosis ya. Kemudian dilihat ya tulangnya. Kemudian di bagian punggungnya adakah lesi, massa, benjolan ya. Kemudian dipalpasi apakah ada fraktur bagian tulangnya ya, punggungnya ya, adakah fraktur. Kemudian bagian bokongnya ya, bagian bokong dilihat ya, jika kelihatan bisa dibantu pasiennya untuk menungging posisi Trendelenburg. Dilihat bokongnya ada ada perdarahan atau tidak. Kemudian apakah ada atresia ani atau tidak. Atresia ani itu kondisi di mana lubang anus pasien itu ya tidak ada ya. Makanya dibuat lubang buatan biasanya. Kemudian apakah lubang anusnya itu kebersihannya bersih atau tidak. Kemudian perdarahan atau tidak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk pemeriksaan punggung dan bokong selesai. Baik Pak, setelah punggung dan bokong tadi, selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas. Pertama-tama saya ingin mengukur kekuatan otot Bapak ya. Nah, untuk kekuatan otot ini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4 ya. Ini bagian kanan. Nah, ini yang bagian kiri 4 juga ya. Nah, pertama kita kekuatan otot. Nah, Bapak bisa melawan saya, ke bawahin melawan. Bisa melawan pemeriksa ya. Kalau bisa melawan pemeriksa adalah 5 ya. Selanjutnya yang bagian ini lawan Pak. Ya, ini bisa ya, berarti 5. Selanjutnya ini tarik. Ya, 5 ya. Kemudian ini. Nah, ini pasiennya kemampuan ototnya normal, bagus, 5, 5, 5, 5 ya, 5, 5, 5, 5. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan bagian atas, ini juga diukur ya. Coba Pak, lawan bagian kirinya. Oke, bagus. Oke, yang kiri juga ini 5, ini 5, ini 5, 5 ya. Setelah melakukan pemeriksaan kekuatan otot, kita akan lakukan rentang gerak pasien ya. Bapak bisa rentang geraknya ya, ini ekstensi ya, fleksi ya.
Bapak bisa ditekuk, diluruskan, tekuk lagi, luruskan. Oke. Bagian tangan ini, oke, bisa ekstensi, fleksi. Nah, Bapak bisa yang bagian keduanya begini, abduksi, aduksi. Oke, bisa ya. Rotasi, oke, bisa. Kemudian bagian ini bisa ditekuk, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Coba lagi sendiri, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Bagian ini ya, oke, ekstensi. Begini bisa Pak, posisi ya. Satu lagi, ini, oke, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Oke, posisi. Dua-duanya rotasi. Oke, untuk rentang gerak bagian atas bagus pasiennya. Ya, selanjutnya refleks dibantu dengan hammer. Ya, refleks ada di atas ada dua yang kita periksa, yaitu refleks bicep dan refleks tricep. Minta pasiennya untuk melemaskan, ya. Lemas ya. Untuk refleks tricep ya, ini ada bagian ligamen tendonnya. Nah, ini bergerak ya. Nah, bergerak ya. Pasiennya bergerak. Untuk tricep berarti positif. Ya. Kemudian untuk bagian bicep, lemes. Bapak ngadep ke sini, yang bagian sini saja. Yang tadi tricepnya bagus, lemes. Gini, lemesin. Ya, bergerak harusnya pasiennya bagian bicep, tuh bergerak, ya, bergerak, ada refleks ya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan refleks tricep maupun bicep, selanjutnya adalah tes stimulus bagian ekstremitas atas. Bapak bisa merem. Nanti sebutkan ini halus atau kasar ya. Halus. Kasar. Kasar. Sebutkan halus atau kasar dan angka ya. Kasar 3. Baik, bagus ya untuk stimulus reaksi pasien. Selanjutnya adalah kita cek apakah ada pembengkakan atau tidak. Ya, ada bengkak atau tidak. Untuk mengetahui kalau ada bengkak, kita tekan. Kemudian apakah pitting edema ya? Ya. Tidak ada pembengkakan. Demikian untuk ekstremitas atas. Baik Bapak, selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas bagian bawah. Sebelumnya saya ingin mengukur kekuatan otot ekstremitas Bapak dulu ya, yang bagian bawah. Coba Bapak tolong dilawan, angkat, lawan. Oke, bagus ya, 5. Lawan. Oke, bagus. Lawan. Oke, ini. Oke, ini 5 ya kekuatan ototnya. Satu lagi, yang kiri. Bagus. Oke.
Oke. Oke, untuk kekuatan otot semuanya normal, 5 semua setiap ruas. Selanjutnya adalah rentang gerak Bapak ya. Coba Bapak diangkat ini gini. Oke, ini dilurusin. Oke, ini ditekuk. Ini di ini. Oke, diputar. Oke, bagus. Ini lagi. Cut. Teruskan, tekuk. Dibawain, putar. Oke, untuk rentang gerak bagus ya semua ya. Selanjutnya adalah refleks ya, refleks. Di ekstremitas bawah kita akan melakukan pemeriksaan refleks 2, yaitu refleks patella ya dan refleks Achilles. Ini patella, kemudian refleksnya kita ketuk di bagian bawahnya. Agak kemajuan Pak, sedikit. Nah, ya ini ada reaksi, ya reaksinya kencang, ya dia nahan sebenarnya tadi, dilemesin aja, lemesin, ya, ya bagus ya refleksnya. Udah. Selanjutnya refleks Achilles ya. Lemesin, jangan ditahan. Ya. Yang dipukul di bagian sini. Nah, ada gerakan ya ke atas. Ya. Itu Achilles, begitu juga yang bagian kanan juga sama ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan stimulus. Bapak minta merem ya, tolong dijawab ini halus atau kasar. Halus. Kasar. Sebutkan angkanya berapa? 12 kasar. 4 kasar. Oke, bagus ya. Sensasi sensoriknya. Kemudian kita periksa apakah ada pembengkakan atau tidak. Ya. Kalau ada, cek titik idamnya berapa ya. Ini tidak ada pembengkakan ya pada pasiennya. Selanjutnya adalah kita kaji bagian genital pasien. Ya, kalau pasiennya tidak mau, kita bisa tanyakan saja. Baik Bapak, saya ingin melakukan pemeriksaan area genital Bapak ya. Untuk genital mungkin malu ya, bisa dilihat ya. Kita lihat ya bagian rambut kemaluannya ya. Rambut kemaluannya apakah tebal, tipis atau tidak ada. Kemudian keadaan penisnya ya, utuh atau tidak, skrotumnya utuh atau tidak, warnanya, lesi ada atau tidak, ada perdarahan atau tidak, bentuknya seperti apa ya, ada discharge atau tidak ya. Kemudian Bapak untuk bagian penisnya ya, itu ada discharge atau tidak, kemudian fungsi berkemihnya normal atau tidak Pak? Normal ya, tidak ada anyang-anyangan atau tidak ada kesulitan ya. Oke. Untuk pemeriksaan genital sudah selesai Pak ya. Bapak, tindakannya semuanya sudah selesai. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu saya rapikan dulu ya peralatannya Pak ya. Sebentar. Kalau sudah rapi, selanjutnya membuka handscoon, dibuang ke tong sampah ya. Kemudian cuci tangan 6 langkah. 1 2 3 4 5 6 ya. Selanjutnya setelah cuci tangan ya adalah menanyakan ya kontrak yang akan datang. Bapak, bagaimana perasaannya setelah saya lakukan tindakan pemeriksaan fisik?
Kenapa Pak? Baik ya Pak ya. Baik kalau begitu. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tadi, hasilnya beberapa normal, namun hanya tadi ditemukan bagian bibir Bapak pecah-pecah ya Pak ya, seperti kurang minum, seperti dehidrasi atau mungkin kurang vitamin ya Pak ya. Kemudian bagian semuanya normal ya Pak ya. Demikian hasilnya seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Kalau tidak ada, saya pamit ya Pak ya. Semoga Bapak cepat sembuh. Nanti saya akan kembali lagi pada jam 17.30 untuk memberikan makan ya Pak ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.